Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran online atau daring untuk siswa-siswi kelas 6. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3 subtema 1 tema 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, akan saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Sekarang kita masuk pada kegiatan yang pertama, yaitu ayo mengamati. Silakan anak-anakku sekalian diamati apa yang ada di layar monitor masing-masing. Di sini Pak Guru akan tampilkan beberapa gambar. Ya, silakan diamati mulai dari gambar pertama, gambar kedua sampai gambar ketiga. Nah, setelah kalian mengamati, kita bahas yang pertama, yaitu gambar yang pertama adalah buah nanas. Buah nanas itulah buah yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Nah, nanas itu berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Kemudian yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah pohon pisang. Nah, pohon pisang tentu sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku sekalian, karena di sekitar tempat tinggalmu tentu banyak kita jumpai pohon pisang. Nah, pohon pisang itu berkembang biak dengan cara membentuk anakan pisangan pohon atau disebut juga dengan tunas. Nah, setelah tadi mengamati kemudian membahas, itu ada 3 jenis tumbuhan atau tanaman. Sekarang Pak Guru ingin menjelaskan sedikit itu berkenaan dengan materi perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan seperti apa? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan atau cara berkembang biak suatu makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan. Nah, makhluk hidup baru yang dihasilkan itu berasal dari induknya. Dalam ini adalah jenis tumbuhan. Nah, setelah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif, silahkan anak-anakku sekalian mencari tanaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu, kemudian tulislah dalam tabel seperti pada contoh berikut. Di sini tabelnya ada 3 kolom. Yang pertama adalah nama tanamannya, kemudian cara berkembang biaknya, kemudian keterangan. Ya, silakan kalian cari
nama tanaman di sekitar tempat tinggalmu, kemudian isilah tabel berikut. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa dikerjakan setelah sesi atau setelah bagian pembelajaran daring atau online ini. Selanjutnya kita melanjutkan untuk materi membaca. Di sini ada sebuah bacaan atau teks bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, di sini ada ilustrasi atau gambar. Ya, di sini ada 3 gambar. Di sini ada tumbuhan, kemudian yang di tengah itu ada pantai, kemudian yang di sebelah paling kanan itu ada persawahan, ada gubuk dan seterusnya. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Nah, seperti di gambar itu ada yang di bagian tengah. Nah, ini ada bagian daerah pantai, di sebelah kiri ini pegunungan. Sebelah paling kanan ini adalah persawahan. Lanjut, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, itu di Provinsi Jawa Timur. Dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kalian menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, coba kalian kira-kira cari jenis tumbuhan lain yang tumbuh di dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca teks bacaan tadi, kalian bisa lihat di layar monitor. Di sini ada diagram, ya. Ada diagram, ada lingkaran, ya. Di dalamnya itu ada tulisan, nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf ke-5. Nah, pada pertemuan pertama atau pembelajaran pertama, kalian sudah belajar bagaimana mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, di sini kita akan bertemu kembali dengan materi tentang bagaimana menuliskan ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, silakan kalian isikan ide pokoknya untuk tiap-tiap paragraf, mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf ke-5. Nah, nanti kalian bisa tulis di buku, kemudian nanti hasilnya kalian foto, kemudian nanti kalian kirimkan ke grup WA. Jangan lupa kalian harus mendokumentasikan semua tugas-tugas itu dalam satu buku. Jangan kalian ditulis dalam lembaran kertas, ya. Kalian tulis dalam satu buku yang khusus membahas atau menulis tentang
tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran online atau daring. Nah, kita sekarang sudah sampai pada akhir pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran yang sudah kita laksanakan memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian bertambah pengetahuannya, bertambah ilmunya. Mudah-mudahan kalian tambah pintar, tambah cerdas, tambah soleh dan solehah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.